pemirsa pasti pernah mendengar istilah sati atau mesatio atau pati obong. Kalau di India, kisah pengorbanan seorang istri mengikuti suaminya pada saat meninggal dengan menceburkan diri ke api, kalau di India disebut dengan sati. Sedangkan kalau di Jawa biasanya disebut dengan pati obong. Dan kalau di Bali namanya biasanya mesatio. Hari ini saya memberikan suatu kisah dan tugu peringatan berbentuk sebuah batu bahwa di tempat ini telah terjadi zaman dahulu orang mesatio. Salah satu dari istri leluhur pertama di Banjar Adat Taman ini ikut mesatio pada saat suaminya atau leluhur pertama di taman ini meninggal. Jadi ceritanya seperti itu. Dan batunya dulu tempatnya di sana. Pada saat ada kerabat kerajaan yang meninggal atau raja yang meninggal, biasanya ada beberapa istri atau selirnya yang ikut mesatio. Itu terjadi sebelum tahun 1900-an. Di awal 1900-an itu dilarang sama Belanda. Jadi setelah itu tidak pernah dilaksanakan lagi prosesi mesatio itu. Tentu kita ingat sesuatu yang fenomenal zaman dahulu, pernah saya baca dari literatur, ternyata pernah ada kejadian di Banyuwangi di mana seorang raja yang bernama Raja Tawang Alun II, pada saat beliau meninggal, dari sekitar 400 istrinya yang ikut pati obong atau membakar diri pada saat raja ini meninggal, itu dari sekitar 400, sekitar 180-an istrinya ikut pati obong. Ternyata banyak sekali. Jadi itu dicatat oleh pemerintah Belanda. Sesuatu yang sangat fenomenal waktu itu. Itu terjadi sekitar tahun 1600-an. Kalau di Bali sampai sekarang tidak sampai banyak-banyak seperti itu. Paling 1, 2 sampai 10 kalau zaman-zaman kerajaan. Itu beberapa data yang saya baca dari literatur tentang mesatio. Sekarang saya membagikan cerita tentang batu satio atau batu gerombong satio yang sangat unik. Tempatnya ini kebetulan hari ini lagi upacara 3 hari sesudah odalan di Puro Merajapati ini. Habis sembahyang, sekarang kelihatan batu satenya seperti ini. Inilah batu sationya. Setro inilah zaman dahulu leluhur pertama dari para gong taman, masyarakat di sini, yang bernama Tabe Pekulun Gusti Lanang Dauh Palo. Beliau mempunyai 1 orang istri tua dan 6 orang istri berikutnya. Jadi beliau totalnya mempunyai 7 orang istri. Pada saat beliau meninggal, istri beliau yang terakhir yang bernama Tabe Pekulun Gusti Ayu Loh Pirean yang berasal dari Puri Tabanan ikut melaksanakan satio atau mesatio di sini. Ini terjadi sekitar tahun 1700-an. Inilah cerita tentang kesetiaan seorang istri kepada suaminya sampai akhir dengan melaksanakan satio atau mesatio atau mesati. Tidak sembarang orang biasanya bisa melaksanakan kegiatan mesatio. Ini biasanya dilaksanakan oleh raja-raja atau keluarga kerajaan. Jadi tidak sembarang orang bisa melaksanakan kegiatan ini. Untuk mengingat kejadian zaman dahulu itu, leluhur kami sudah menyiapkan sebuah batu pipih yang agak pipih, bulat agak pipih, sebagai tempat terjadinya atau kejadian zaman dahulu tempat orang mesationya. Dan tempatnya adalah di bawah pohon kelapa itu. Jadi di sana dulu batunya sebelum tahun 2008. Batunya di bawah. Jadi tapi tetap biasanya di upacara dikasih canang Banten kalau ada rainan atau upacara di Puro Merajapatinya. Dan tahun 2008 waktu pemugaran dari Pelinggih Merajapatinya, batu gerombong satio istilahnya, masyarakat di sini menyebutnya, ya sekarang dipindah di depan dari Puro Merajapatinya.
Ini ada yang unik di sini. Di sisi timur laut kita melihat ada pohon kepah yang lumayan besar. Di timur juga ada pohon kepah, dan di sisi selatan agak ke tenggara ini ada pohon bilo yang sudah saya videokan. Jadi pohon bila atau bilva atau bilwa, daunnya bisa dipakai untuk upacara pada saat shiolatri. Zaman dahulu diceritakan di sini pada saat upacara mesatyo dibikin lubang ke bawah. Zaman dahulu cerita-cerita tertua di sini bahwa zaman dahulu di sini ada gerombong satyo, begitu ceritanya. Gerombong satyo itu dalam artian kubangannya ada digali dan dikasih bakaran, jadi kayu bakar. Pada saat leluhur pertama di taman ini pengabenan, istri beliau yang terakhir ikut masuk ke gerombong satyo ini. Sebuah tempat dibikin kubangan di kuburan, areal kuburan ini, dan isi sekelilingnya dikisi tempat untuk akan dibakar, jadi kayu bakar semua. Dan pada saat hari H-nya istri beliau yang terakhir ikut terjun ke sana. Begitulah cerita yang saya dapat dari penglingsir dari Banjar Adat Taman ini. Kesetiaan sang istri terhadap suaminya sampai akhir dengan melaksanakan satyo atau sati. Ternyata zaman dahulu banyak sekali ada kisah-kisah seperti itu. Inilah batu gerombong satyo yang saya ceritakan tadi, yang dulu tempatnya sebelum 2008 berada di bawah pohon kelapa yang di sebelah selatan sana, dan sekarang sudah dipindahkan ke sini. Jadi ada pelatarannya sekarang atau jongkok asuhnya. Inilah pelinggih atau batu sebagai simbol dari gerombong satyo, pengorbanan seorang istri zaman dahulu yang terjadi di setro atau kuburan ini dari leluhur kami yang pertama di Banjar Adat Taman yang menurunkan Puragung Taman. Biasanya orang mesatyo atau sati ini biasanya dari golongan kerajaan, jarang dari golongan masyarakat biasa. Dan menurut cerita penglingsir dari Banjar Adat Taman ini, memang inilah batunya. Dan sekarang kebetulan 3 hari dari odalan yang di Puro Merajapatinya sekarang diupacarai sekalian, ada bebantennya. Kita lihat seperti ini, gerombong batu satyo. Inilah batunya. Sekarang saya bersama dengan Ibu Mangku, 2 orang, 1 mangku Puro Merajapatinya, 1 mangku dari Puro Bale Banjar. Sekarang habis 3 hari di Gang Rahino dari odalan di Puro Merajapati ini. Saya berada di sisi dalam atau di jeroan dari Puro Merajapati Banjar Adat Taman. Ini adalah padmonya, lumayan besar. Suatu kisah zaman dahulu tentang kesetiaan seorang istri sampai akhir terhadap suami yang dicintainya. Kisah yang sangat historis dan sangat menyentuh. Sekian liputan saya dari gerombong batu satyo yang berada di Banjar Adat Taman, Desa Adat Kota Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya, Bagus Agung Adventure, agar channel ini lebih bisa memberikan informasi seputar tempat-tempat yang unik dan eksotis di Kabupaten Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih.